Maesot pada Kamis 27 Februari sebagai bagian dari upaya pemulangan berskala besar yang sedang berlangsung. Dua bus yang membawa WNI di dalamnya melaju melintasi jembatan persahabatan Thailand-Myanmar kedua disertai pengawasan polisi. Bus tersebut akan melintasi pos pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan dan proses verifikasi identitas untuk membantu menentukan status mereka sebagai korban pusat penipuan atau karyawan legal. Jumlah pasti WNI yang tiba di Thailand pada Kamis belum diverifikasi. Lebih dari 7.000 orang dari seluruh dunia ditahan di kota perbatasan Myanmar saat mereka menunggu untuk pulang setelah dibebaskan dari pusat penipuan daring sebagai bagian dari tindakan keras Thailand, Myanmar, dan Tiongkok yang sedang berlangsung. Pemulangan berskala besar ini membebani sumber daya pemerintahan Thailand dan membuat pemulangan beberapa orang tertunda. Ke-7.000 orang itu hanyalah sebagian kecil dari ratusan ribu orang dari seluruh Asia Tenggara. Mereka sering dibujuk untuk bekerja di gedung-gedung di Myanmar, Kamboja, dan Laos, tempat mereka bekerja untuk melakukan penipuan terhadap orang-orang di seluruh dunia melalui hubungan asmara palsu, promosi investasi palsu, dan skema perjudian ilegal. Banyak yang berakhir di daerah-daerah ini direkrut dengan alasan palsu dan berakhir terperangkap dalam perbudakan virtual. Upaya penindakan dan pemulangan dilakukan tak lama setelah Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra berkunjung ke Beijing awal bulan ini, di mana ia memberitahu pemimpin Tiongkok Xi Jinping bahwa Thailand akan menindak jaringan penipuan tersebut. Tepat sebelum kunjungannya, Thailand memutus pasokan listrik, internet, dan gas ke beberapa daerah di Myanmar yang menjadi tempat pusat penipuan di sepanjang perbatasan dengan alasan keamanan nasional dan kerusakan yang diderita Thailand akibat operasi tersebut. Awal bulan ini sekitar 260 orang dari 20 negara berbeda, mulai dari Ethiopia hingga Brasil dan Filipina, menyeberang dari Myanmar ke tahanan Thailand sebagai bagian dari penindakan yang sedang berlangsung. Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Thanatip Sawangsang, mengatakan banyak dari mereka telah kembali ke negara asal mereka sejak saat itu, tetapi 140 orang masih berada di kamp militer Thailand sambil menunggu pemulangan. Kalau lu mau hidup, lu harus rekrut orang. Itu yang banyak orang juga tidak tahu gitu. Ada yang terpaksa merekrut demi agar istilahnya mereka tidak disiksa atau kehilangan nyawa lah. Tempat tinggal, makan, kesehatan, pokoknya semua udah ditanggung oleh perusahaan. Nah itu yang membuat saya tertarik, bukan gaji. Makanya kan orang-orang kan beranggapan pasti karena iming-iming gaji besar, bukan itu. Ya ampun, dibawa ke negara konflik. Kalau kita tuh jadi jual ke Myanmar. Dan kita tuh kerja di perusahaan penipu. Awalnya cuma hukuman militer, lama-lama memang siksaan fisik. Itu udah, ngelihat darah di lantai itu udah, satu orang itu disiksa sama 8-10 orang. Dengan berbagai macam alat siksaan ya. Ada pipa besi, pipa paralon, rotan, cambuk kulit, cambuk kawat, alat setrum. Saya tuh pokoknya dari bulan Januari itu saya udah selalu diancam, kamu gak berguna untuk perusahaan ini, kamu akan dijual. Saya bilang mau nominalnya berapapun, tidak akan ada yang bayar dari keluarga saya untuk menebus saya istilahnya gitu. Ya udah, kami kasih keringanan. Kamu kalau bisa berangkatin 5 orang ke perusahaan ini, itu tiket kamu pulang. Tolong saya titip anak saya karena saya nggak tahu saya bisa pulang lagi ke Indonesia atau tidak. Nekat makanya bikin video itu karena bukan pacaran, karena saya ingin pulang. Cuma dalam kondisi tahu resikonya apa, konsekuensinya apa gitu. Kalau ketahuan mati. Dibilangnya mau diajak ngobrol lagi negosiasi, ternyata enggak. Kita dibawa ke salah satu kamar asrama, di situ ya dibilang kalian semua mati hari ini di sini. Terus ditunjukin handphone saya, kamu bikin ini. Itu video itu. Di compound lain tuh udah tahu berita itu. Jadi kita semua nggak akan laku dijual ke perusahaan lain pun atau compound lain. Makanya yang pertama kali dihajar sama babi buta itu saya. Makanya kita bakal dijual ke Laos, ke tempat penadaan organ tubuh. Tiba-tiba leader itu YY datang, minta paspor kita semua. Minta paspor, terus disuruh barang-barang kita yang udah di packing tuh dibawa semua keluar, kita pikir ya udah kita jadi dijual gitu kan. Ternyata pas sudah di luar tuh kita dievakuasi, Mas. Kalau udah ada yang say hi lah di Instagram, Facebook, udahlah blok aja langsung.